warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Zahra Aulia dari kelas 1B Prodi D3 Farmasi. Saya akan menjelaskan mengenai alat Carl Fisher untuk memenuhi tugas farmasi instrumen. Pada tahun 1901 sampai 1958, Mr. Carl Fisher menemukan sebuah alat yang merupakan autotitrator yang digunakan untuk menganalisis kadar air dalam suatu sampel atau produk. Alat ini menggunakan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasinya. Titrasi Carl Fisher adalah metode analisis yang dipakai guna mengukur kandungan air dalam berbagai produk. Bagian-bagian alatnya yaitu timbangan analitik minimal resolusi 0,1 mg, siring panjang, memiliki jarum kecil, dan reagen Carl Fisher untuk penentuan kadar air. Prinsip reaksi Carl Fisher didasarkan pada oksidasi sulfur dioksida oleh yodium dengan konsumsi air dalam larutan buffer. Titrasi mencapai titik akhir ketika agen titrasi air dan yodium seimbang. Perubahan warna yang menandakan titik akhir dari reaksi disebabkan oleh yodium yang berlebihan pada elektroda platinium ganda yang bertindak sebagai indikator sehingga titrasi perlu dihentikan. Kadar air kemudian dihitung dari jumlah reagen yang ditambahkan. Metode titrasi Carl Fisher volumetri dalam titrasi ini larutan yodium yang telah diketahui konsentrasinya dititrasi ke sampel dengan menggunakan buret listrik. Jumlah yodium yang ditambahkan ke sampel dapat dihitung dari volume larutan. Volume larutan yodium yang digunakan kolumetri. Dalam metode kolumetri ini yodium dihasilkan secara elektrolit. Jumlah yodium yang ditambahkan ke dalam sampel ditentukan dengan mengukur arus yang dibutuhkan untuk pembentukan elektrokimia yodium. Saat bereaksi dengan air, yodium direduksi sehingga larutan berubah warna menjadi tak berwarna. Dalam metode hibrid dilakukan kombinasi dari kedua titrasi tersebut, yaitu volumetri dan kolumetri. Yodium dihasilkan secara elektrolit dan jika kadar air sampel melebihi tingkat tertentu, larutan dengan konsentrasi yodium yang telah diketahui ditambahkan pada saat bersamaan. Cara penggunaan: tekan F3 pump jika di dalam tabung terdapat pelarut yang sudah jenuh. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan pelarut tersebut. Tekan tombol biru dan F3 untuk mengisi buret. Buret diisi 540 ml agar elektroda terendam dan magnetic stirrer tidak terpental. Alat harus distandarisasi dengan menggunakan natrium tartarat hidrat. Tekan F4 untuk memulai standarisasi. Sampel dimasukkan ke dalam tempat sampel. Jika sampel berupa larutan, dimasukkan dengan alat berupa suntikan. Jika berupa padatan, langsung dimasukkan ke dalam tabung terlebih dahulu. Kemudian larutan sampel diambil dan ditimbang sesuai rentang angka yang dihasilkan pada layar. Ditimbang kembali dan sampel diinjeksikan ke dalam tabung, kemudian suntikan ditimbang kembali dan hasil penimbangan merupakan massa sampel. Massa sampel diinput ke dalam Carl Fisher dan kemudian dilakukan titrasi. Tunggu beberapa saat sampai pada layar monitor muncul nilai R yang menunjukkan persen kadar air dalam sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.